Jadi kalau mahram itu semua yang tidak boleh dinikahi, ya kalau dari kerabat, saudara. Jadi gini, jalur ke atas, ayah, kakek, ya kan? Ayahnya kakek ke atas, itu mahram namanya, kan itu. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Laki-laki mendapatkan keutamaan pahala 27 derajat berjamaah dan 25 derajat sholat di masjid. Apakah perempuan bisa mendapatkannya sedangkan sholat perempuan lebih utama di rumah dan perempuan tersebut belum menikah? Nah, ini banyak yang belum menikah ini, ya. Jadi laki-laki yang belum menikah juga, yang bujang-bujang silahkan. Yang sudah nikah juga boleh. Baik, jadi di sini perlu saya luruskan ya, sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri 25 kali lipat. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, sholat seseorang di antara kalian di masjid berjamaah lebih afdal, ya, 25 kali lipat dibandingkan rumahnya dan pasarnya. Jadi ini pahalanya 25 kali lipat. Kalau hadis tentang 27 derajat lain lagi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri 27 derajat. Ini 27 derajat bukan 27 kali lipat yang saya pahamin, dan ini juga dijelaskan oleh sebagian ulama, gitu kan. 27 derajat ini diambil daripada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata 27 derajat ini adalah jarak antara derajat ke derajat di atasnya, itu di surga nanti adalah jaraknya 500 tahun. Berarti beda dengan hitungan yang kali lipat tadi, gitu kan. Ini dulu saya luruskan. Kalau masalah perempuan mendapatkan fadilah tetap lebih afdal di rumah. Apakah sama dengan pahala laki-laki? Allahu alam. Tapi ada hadis Nabi yang pernah saya jelaskan riwayat Al-Hakim. Kata Nabi SAW dalam hadis, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalian laki-laki sholat berjamaah di masjid, kalian mengantar jenazah, kalian mencari nafkah buat kami, dan kalian berjihad di jalan Allah. Sementara kami perempuan mencuci baju kalian, memasak buat kalian, mengurus anak kalian, dan ya menjadi tempat syahwat kalian, gitu kan. Jadi sahabat ini bertanya nih, laki-laki sama perempuan beda, gitu kan. Apakah pahala kami sama pahala kalian sama? Lalu Nabi SAW menghadap kepada sahabat laki-laki berkata, ada enggak pertanyaan dalam Islam yang lebih penting daripada ini? Artinya kalau laki-laki sama perempuan faham tugas masing-masing dan pahalanya Allah tidak akan zalimi, akan diberikan maksimal, maka akan aman dunia ini, gitu kan. Yang jadi masalahnya perempuan mau jadi laki-laki, laki-laki mau jadi perempuan, bentrok-bentrokan di tempat kerja, macet-macetan di bus sama-sama, tindih-tindihan, ini jadi masalah. Karena mau keluar dari fitrah sebenarnya, kecuali darurat, gitu kan. Jadi seperti itu. Maka apa kata Nabi SAW? Pulanglah dan sampaikan kepada seluruh wanita yang kau temui kalau pahala kalian sama. Maka para ulama mengatakan, mungkin kalaupun wanita tidak mendapatkan 27 derajat karena berjamaah di masjid, ya, laki-laki, kalau dia tidak dapat teman berjamaahnya di rumah. Karena kalau dia dapat teman berjamaahnya, misal suaminya jadi imam kembali, atau dia punya anak laki-laki atau anak perempuan atau pembantunya diajak sholat sama-sama, atau saudarinya atau tantenya atau orang tuanya diajak berjamaah sama dia sholat, maka dapat 27 derajat dan dapat juga 25 kali lipat karena berjamaah kan. Cuman memang yang tidak ada di sini pahala-pahala seperti melangkah ke masjid kan itu, tapi berjamaahnya kan dapat intinya, karena berjamaah. Allahu a'lam. Mohon penjelasan tentang mahram seorang wanita dan sejauh mana wanita boleh safar tanpa mahram. Jazakallah khair. Jadi kalau mahram itu semua yang tidak boleh dinikahi, ya kalau dari kerabat, saudara. Jadi gini, jalur ke atas, ayah, kakek, ya kan? Ayahnya kakek ke atas, itu mahram namanya, kan itu. Ibu ke atas, nenek, kakek dari ibu, pokoknya semua kakek, nenek, ini semua jalur dari ayah ibu kita ke atas, semuanya mahram. Jalur ke bawah, anak, cucu, dan keponakan, semua itu mahram, anaknya saudara kita. Ke samping, saudara, saudari, kan itu. Ke samping kita ya, jalur kita itu semua mahram. Samping juga orang tua, ayah ibu kita, paman, tante, semua mahram. Itu nggak ada masalah. Jadi ini semua termasuk kategori mahram. Selain mereka bukan mahram, seperti misalnya
anak paman, sepupu, itu sudah bukan mahram, boleh menikah. Sepupunya ayah, sepupunya ibu, itu sudah bukan mahram. Termasuk suami tante, bukan mahram. Ya, istri paman, itu juga bukan mahram. Itu juga bukan mahram, gitu kan? Jadi ini jelas, ini bukan mahram. Kalau masalah safar tanpa mahram, ini khilaf di antara ulama. Tapi yang jelas hadisnya menjelaskan sehari semalam. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar perjalanan sehari semalam tanpa mahram. Dan sudah panjang lebar saya jelaskan sebenarnya ini ya. Saya ringkaskan, kalau seandainya seseorang wanita itu safar, ya, kalau patokannya, pendapat pertama mengatakan tidak boleh safar, patokannya adalah Madinah, perjalanan Madinah. Ya, sebagaimana kemarin saya pastikan sama Dr. Sulaiman Rohaili pada saat beliau datang ke Jakarta dan saya terjemahkan di Masjid Al-Fatah, saya sempat pastikan lagi, Syekh, menurut antum ini bagaimana sebenarnya konsep memahami masalah mahram? Terlalu banyak orang yang bertanya di Indonesia. Maka beliau jelaskan, kasusnya adalah pendapat pertama menjelaskan patokannya sehari semalam adalah perjalanan dari Madinah pada zaman Nabi SAW, gitu kan? Jadi seperti Madinah ke Mekah di zaman Nabi itu 416 kilo, itu 3 hari 3 malam perjalanan Madinah Mekah. Berarti kalau kita bilang sehari semalam dibagi 3 itu perjalanan Mekah Madinah, patokannya berarti dari 400 kilo itu kan 130 kilo sekian. Berarti sudah termasuk kategori sehari semalam. Nah ini berarti mutlak, nggak boleh. Kan gitu, kasusnya pokoknya sudah lebih dari 100 kilo lebih, berarti sudah harus ada mahramnya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak. Sehari semalam ini diambil makna sebenarnya, sehari semalamnya, terlepas daripada fasilitas yang dipakai. Kasus misal, Jakarta Surabaya di zaman sekarang, bukan kayak dulu. Jakarta Surabaya kan tuh 600 kilo lebih kalau nggak salah ya. Kalau lurus aja jalannya itu 600 kiloan gitu kan. Kalau lewat darat, cuma kan memang kita masih banyak melewatin kota-kota kalau lewat darat intinya. Itu berarti sudah lebih dari jarak Madinah Mekah gitu kan. Tetapi patokannya adalah bukan jarak Madinah Mekah, tapi patokannya lafadz hadis Nabi yang berkata memang sehari semalam. Berarti selama perjalanannya kurang dari sehari semalam, ya, dia mau pakai kendaraan apapun tetap dihitung tidak apa-apa tanpa mahram. Kan gitu. Jadi patokannya Jakarta Surabaya nggak ada masalah. Karena seorang wanita muslimah sekarang kalau safar dari Jakarta ke Surabaya nih, dia berangkat jam 9 pagi pesawat, tiba sana jam 10. Mungkin dia lihat ibunya lagi sakit atau ayahnya atau siapa, kemudian sore dia pulang lagi ke Jakarta. Tidak ada sesuatu yang berbahaya buat dia. Salah satu juga yang menyebabkan wanita butuh mahram itu karena keamanan. Karena keamanan, Allahu alam. Jadi bisa kembali kepada dua pendapat ini, ya, tinggal Anda pilih.